Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya, dimana dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik bagian kepala dan leher ya, dimana pemeriksaan fisik itu merupakan salah satu dari metode pengumpulan data atau asesmen yang kita lakukan ke pasien ya. Topik materi kali ini kita fokus dulu ke pemeriksaan kepala dan leher. Ya, nanti di sini ada banyak sekali ya, pemeriksaan kepala itu meliputi bagian rambut, kemudian mata, hidung, mulut, ya, kemudian wajah, telinga, sampai ke leher. Ya, nanti bagaimana metodenya dan bagaimana hasil pemeriksaan ya, yang normal ataupun yang abnormal. Kita review kembali ya, di mana metode pemeriksaan fisik ada 4 cara ya. Yang pertama itu ada inspeksi, merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan ya, jadi menggunakan alat indera kita, menggunakan pengamatan kita ya, untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik pasien. Kemudian yang kedua adalah auskultasi. Auskultasi itu merupakan pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh ya, di mana dalam metode auskultasi itu kita menggunakan alat bantu stetoskop ya. Untuk pemeriksaan yang menggunakan metode auskultasi, contohnya adalah kita mendengarkan bunyi jantung, kemudian mendengarkan suara nafas, mendengarkan suara bising usus, atau bisa jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu pada pemeriksaan tekanan darah ya, untuk mendengarkan denyut nadinya. Kemudian yang ketiga adalah metode palpasi. Palpasi ini merupakan suatu metode pemeriksaan di mana kita menggunakan indera peraba, yaitu menggunakan tangan dan jari-jari untuk menentukan atau mendeterminasi ciri-ciri jaringan dan organ. Contohnya kita mau mengecek temperatur atau suhu ya, mengetahui itu panas atau tidak ya, kemudian untuk mengecek keelastisan atau elastisitas otot, elastisitas kulit ya, kemudian untuk mengetahui bentuk atau ukuran, kelembapan, atau untuk mendeteksi adanya benjolan atau massa di dalam tubuh. Ya, kemudian yang keempat itu ada metode perkusi, di mana di sini kita melakukan pemeriksaan dengan metode pengetukan. Ya, tujuannya untuk mengetahui batasan-batasan dari organ atau bagian tubuh dengan cara merasakan vibrasi atau getaran yang ditimbulkan akibat adanya gerakan yang diberikan ke bawah jaringan. Ya, biasanya di sini untuk mengetahui misalnya untuk kondisi paru, ya, kemudian jantung, kemudian hepar, atau pada daerah abdomen, ya, untuk mengetahui batasan-batasannya. Nah, kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ke pasien, itu kita membutuhkan beberapa alat yang memang disiapkan. Ya. Contoh di sini untuk persiapan alatnya, ya, kita harus cek dulu di sini untuk status pasiennya seperti apa. Kemudian kita membutuhkan alat tulis atau catatan, ya, kemudian meja dorong atau baki, kemudian alat-alat sesuai dengan kebutuhan. Ada banyak sekali di sini peralatan yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya. Yang pertama itu ada stetoskop, ya, untuk metode auskultasi, membantu kita mendengarkan suara jantung, suara nafas atau suara paru ya. Kemudian jam tangan di sini digunakan untuk misalnya ketika kita mau mengukur berapa sih frekuensi nafas dalam 1 menit, kemudian kita mau menghitung nadinya dalam 1 menit ya. Kemudian ada kasa atau kapas, kemudian ada lampu kepala atau lampu senter, ini digunakan untuk misalnya kita mau melihat bagian telinga ya. Kemudian ini ada oftalmoskop, ada otoskop ya, ini
alat digunakan untuk melihat bagian dalam lubang hidung atau lubang telinga. Kemudian ada speculum vagina atau forceps swab. Ini biasa speculum vagina itu untuk mengetahui pemeriksaan pada bagian reproduksi ya. Kemudian ada spatula, ada tonometri itu untuk mengetahui kekuatan otot. Kemudian ada metlin itu meteran ya. Kemudian ada garputala itu digunakan untuk melakukan pemeriksaan telinga ya, untuk mengetahui apakah sistem pendengarannya ada masalah atau tidak. Kemudian ada spekulum hidung ya. Kemudian ada Snellen card itu digunakan untuk mengetes mata atau ketajaman penglihatan mata ya, seperti misalnya kalau kalian tes mata ya, itu ada huruf di suatu kertas papan, itu namanya Snellen card. Kemudian ada spatel lidah ya. Spatel lidah ini digunakan untuk mengetahui atau untuk melakukan pemeriksaan pada area rongga mulut ya, untuk menekan lidah tujuannya ya, agar kita bisa melihat pada bagian dalam mulut ya. Contohnya mau mengetahui ada pembesaran pada tonsil atau tidak ya. Kemudian ada kaca laring, pinset anatomi, pinset chirurgis ya. Ini kita butuhkan pada saat misalnya pemeriksaan pada bagian organ-organ tertentu ya, misalnya pada bagian dalam kita membutuhkan pinset anatomis untuk mengambil atau misalnya mau membersihkan sesuatu, kita bisa menggunakan pinset ini. Kemudian ada sarung tangan, handscoon, bengkok ya. Kemudian ada timbangan berat badan, refleks hammer itu untuk mengetahui refleks pada bagian patella atau pada bagian lutut. Kemudian ada botol 3 buah, ada sketsol itu pembatas ruang. Kemudian ada vaselin atau jelly itu sebagai pelumas, dan ada kertas tisu ya. Jadi ini adalah beberapa alat yang kita butuhkan untuk pemeriksaan fisik. Tidak semuanya kita siapkan, tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita mau melakukan pemeriksaannya apa ya. Kita mulai di sini untuk pemeriksaan yang kita lakukan pada area kepala dan leher. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah kita harus menjelaskan dulu ke pasien maksud dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita perlu mendekatkan alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan pemeriksaan. Jangan lupa ya, gunakan universal precaution, misalnya tadi handscoon, kemudian masker ya, kalau kita memang membutuhkan di sini. Kemudian pastikan lingkungan sekitar pasien aman dan pasien merasa nyaman ya. Kalau misalnya biasanya kalau di ruangan-ruangan itu sudah ada, di bangsal itu sudah ada tirainya ya. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan itu kita tutup tirainya ya, untuk privasi pasien. Kemudian posisikan pasien ya, sebaiknya duduk, kepala tegak lurus. Tapi kalau misalnya pasiennya memang di situ kondisinya lemah ya, pasiennya ketika duduk pusing, maka kita tetap biarkan pasien dalam kondisi tertidur. Kemudian yang kelima, kita perlu melakukan pencatatan ya, atau mendokumentasikan dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan kepala ya. Dalam pemeriksaan kepala itu kita menggunakan metode inspeksi atau dengan kita melihat ya. Apa yang kita lihat? Yang pertama adalah kita lihat bentuk kepalanya ya. Bentuk kepalanya bagaimana? Bentuk kepala itu normalnya adalah mesosepal ya. Kemudian bentuk kepala yang abnormal bisa misalnya hidrosepalus yang kepalanya besar, misalnya pada kasus-kasus anak atau bayi ya, itu kalau misalnya ada kasus hidrosepalus kepala yang besar, atau bisa juga mikrosepalus, di mana ukuran kepalanya kecil ya. Itu biasanya karena kelainan pada saat dalam kandungan ya, kelainan janin ya.
ini bulat, lonjong, kemudian ada benjolan atau tidak, besar atau kecil, kemudian simetris atau tidak. Ya. Kemudian posisi kepala terhadap tubuh, ya. Apakah tegak lurus dan di garis tengah tubuh atau tidak. Misalnya pada kasus-kasus pasiennya mengalami misalnya pasien dewasa atau pasien stroke, ya bisa jadi posisinya miring ke salah satu sisi, ya, atau pada kelainan bawaan. Ya. Kemudian kita kaji juga terkait dengan kulit kepala, ada luka atau tidak, kemudian kondisinya bersih atau kotor, kemudian berbau atau tidak, ada ketombe atau tidak, kemudian ada kutu atau tidak. Ya, jadi ini kita lihat. Kemudian kita kaji yang selanjutnya adalah kondisi rambut. Ya. Penyebarannya atau pertumbuhannya rata atau tidak, kemudian keadaan rambutnya rontok atau tidak, kemudian kita tarik, ya, mudah rontok atau tidak, kemudian pecah-pecah atau tidak, kusut atau kusam, kemudian warna rambutnya, ya. Kemudian bau rambut, ya, berbau atau tidak. Bila berbau, kita kaji atau tanyakan apa penyebabnya, karena ada beberapa kasus yang memang pasien tersebut ada kelainan sehingga rambutnya itu memang menimbulkan bau yang tidak enak. Kemudian wajah. Oke, di bagian wajah itu kita kaji warna kulit wajahnya, pucat atau tidak, kemerahan atau tidak, kemudian ada kebiruan atau tidak. Ya. Kemudian struktur wajah. Struktur wajah di sini kita lihat wajahnya simetris atau tidak, kanan kiri, kemudian ada luka atau tidak, ada ruam atau tidak, ya, kemudian ada pembekakan atau tidak, ada kesan sembab atau tidak, kemudian apakah ada kelumpuhan pada bagian otot-otot wajah. Ya, ini biasanya kalau kelemahan pada kasus pasien stroke itu ada kelemahan, ya, di bagian otot wajah, ya, bisa di salah satu sisinya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan metode palpasi, di mana kita melihat di sini, ya, untuk ubun-ubun, ya, ini biasanya kita melakukan pengajian ini pada pasiennya adalah bayi, ya, datar, cekung atau cembung. Ya, biasanya kalau pada bayi dengan diare, ya, itu ubun-ubunnya akan terlihat cekung, ya, karena dia mengalami dehidrasi. Kemudian kita raba dan rasakan, ya, pada bagian kepala itu ada nyeri tekan atau tidak, kemudian benjolan atau ada massa atau tidak. Ya. Kemudian ini palpasi apakah ubun-ubun sudah menutup atau belum. Ini juga pada kasus pada pasien-pasien bayi. Kemudian dari kepala kita turun ke bagian mata. Ya. Bagian mata itu kita melakukan pemeriksaan dengan inspeksi dan palpasi. Yang pertama kita lihat, ya, kelengkapan dan kesimetrisan mata pasien kanan dan kiri, ya, simetris atau tidak. Kemudian kita lihat bagian alis mata dan bulu matanya, pertumbuhannya bagaimana, lebat atau rontok, kemudian posisinya simetris atau tidak. Kemudian kelopak mata. Oke, di bagian kelopak mata kita lihat, ya, adakah lesi atau luka, adanya edema atau tidak, kemudian peradangan, benjolan atau tosis. Misalnya tosis itu kayak ada apa ya namanya, bintik-bintik benjolan kecil, ya. Oke. Kemudian tarik kelopak mata bagian bawah dan amati di bagian sini, ya, ini ditarik ke bawah, itu namanya kita melihat pada area konjungtiva. Konjungtivanya dilihat, ya, anemis atau tidak. Anemis itu biasanya warnanya pucat, ya, itu menandakan pasien tersebut mengalami anemia. Kemudian kalau normalnya itu warnanya merah muda, ya. Kemudian dilihat apakah anemia atau tidak. Kemudian dilihat, ya, di situ konjungtivanya anemis atau tidak, ya, warnanya pucat atau tidak tadi. Kemudian kita lihat juga di sini
bagian sklera itu bagian mata yang warna putih ya. Ini normalnya kan putih ya. Dilihat di situ apakah warnanya putih atau warnanya ikterik atau kekuningan. Kemudian atau bisa juga tadi ya, di sklera itu ada perdarahan atau tidak, kemerahan. Kemudian dari sklera kita masuk pemeriksaan ke bagian pupil. Pupil ini bagian hitam yang di tengah, ya, bagaimana refleks pupil terhadap cahaya, baik atau tidak. Ya, biasanya pupil ini akan mengecil apabila kita kasih cahaya. Ya, jadi dengan menggunakan pen light atau apa namanya senter yang bentuknya seperti bolpen itu ya, ketika kita dekatkan itu pupilnya akan mengecil. Kemudian besarnya pupil kanan dan kiri sama atau tidak. Kemudian kornea dan iris ya. Ini dicek ada peradangan atau tidak, kemudian bagaimana gerakan bola mata. Ya, ketika kita misalnya menganjurkan ke pasien untuk fokus ke jari kita, kemudian kita gerakan jari ke arah kanan dan kiri, diminta untuk mengikuti ya, geraknya. Kemudian ukur tekanan bola mata. Ya, pasien dengan menggunakan tonometri. Kemudian lakukan tes ketajaman penglihatan. Ya, tes ketajaman penglihatan kita lakukan dengan pemeriksaan visus oculi dextra dan oculi sinistra bagian kanan dan kiri dengan grafik alphabet Snellen atau tadi ya kartu Snellen di jarak 5 sampai 6 meter. 5 per 5 atau 6 per 6 itu dikatakan normal. Jadi misalnya jaraknya 5 meter, pasien dapat melihat semua atau menyebutkan huruf itu pada jarak 5 meter, itu artinya dia normal ya. Ini nanti kita lakukan pada saat apa namanya praktikum ya. Kemudian ke bagian telinga ya, di bagian telinga itu apa yang diperiksa. Yang pertama bentuknya kanan dan kiri simetris atau tidak, kemudian ukurannya lebar, sedang atau kecil, kemudian tanyakan ada nyeri atau tidak. Kemudian di bagian dalam telinga, di lubang telinga, kita lihat di sini ya, kalau perlu kita menggunakan otoskop ya, jadi untuk agar kita bisa melihat bagian dalamnya dengan jelas ya, periksa ada atau tidaknya serumen, benda asing atau perdarahan. Serumen itu misalnya kotoran ya, kotoran itu dicek kotorannya bentuknya padat cair ya, kemudian warnanya kalau misalnya ada itu ya. Kemudian membran telinga utuh atau tidak. Kemudian kalau perlu lakukan tes ketajaman pendengaran ya, kita lakukan tes pendengaran ya dengan cara memeriksa bagian telinga kanan ataupun kiri ya, jadi dua-duanya kita lakukan pemeriksaan. Kemudian dengan bisikan pada jarak 4,5 sampai 6 meter dalam ruang kedap suara. Ini kalau misalnya memungkinkan ya, tetapi kalau kita apa namanya areanya adalah di klinik itu tidak mungkin ya. Atau bisa juga dengan menggunakan arloji dengan jarak 30 cm ya. Jadi kalau di arloji jam tangan yang bentuknya dia ada jarumnya itu kan, kalau kita dengarkan itu kan ketika detiknya jalan dia akan ada suaranya. Nah, itu bisa mendengar atau tidak. Atau bisa juga dengan menggunakan garpu tala ya, tes pendengaran ya, dengan menggunakan metode garpu tala itu ada 3. Yang pertama ada tes rina. Tes rina ini garpu tala diletakkan pada tulang mastoid ya, tulang di belakang telinga di sini yang menonjol ya. Kemudian dari tulang mastoid itu nanti kita pindahkan ya pada satu dan kemudian pada 1 cm dari liang telinga. Kemudian nanti kita pindahkan ke bagian apa namanya samping telinganya. Metodenya bagaimana? Nah, di sini ya penjelasannya. Tujuan dari pemeriksaan tes rina itu untuk membandingkan
hantaran melalui udara dan hantaran melalui tulang pada telinga yang diperiksa. Pertama, kita meletakkan garpu tala pada tulang mastoid kanan pasien. Anjurkan pasien untuk memberitahu sewaktu tidak merasakan getaran lagi. Ya, jadi garpu tala itu kita ketukkan pada misalnya meja atau boleh kita tarik ya. Jadi bentuknya garpu tala itu ada dua sisi kayak gini. Ya. Kemudian kita tarik dengan kencang, itu akan menimbulkan suara. Ya, setelah kita tarik dengan kencang, itu kita letakkan ujung garpu talanya ini di tulang yang menonjol di telinga. Kemudian ketika pasien itu sudah tidak bisa mendengarkan, kita pindah ke depan telinga sini. Angkat garpu tala dan pegang di depan telinga kanan pasien. Anjurkan pasien untuk memberitahu apakah masih mendengarkan suara getaran atau tidak. Normalnya, suara getaran masih dapat didengar karena konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang. Ya, jadi normalnya ketika misalnya dari di sini pasien sudah misalnya oke, saya tidak mendengarkan, kemudian kita pindahkan ke depan telinganya, ya normalnya masih terdengar. Ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada tes Weber. Tes Weber ini digunakan untuk membandingkan hantaran tulang telinga kanan dan telinga kiri. Ya. Caranya, letakkan garpu tala di tengah-tengah puncak kepala pasien. Kemudian tanya pasien tentang telinga yang mendengar suara getaran lebih jelas. Normalnya, kedua telinga dapat mendengarkan suara secara seimbang, sehingga getaran yang dirasakan di tengah-tengah kepala. Jadi, tadi kalau tes yang Weber itu sama, garpu talanya sebelum diletakkan itu kita tarik dulu dengan keras, kemudian letakkan di bagian tengah-tengah kepala. Yang normalnya telinga kanan dan kiri itu sama suaranya. Ya, kemudian yang ketiga itu ada tes Swabah. Ini untuk membandingkan hantaran tulang dari pemeriksa, dari orang yang diperiksa dengan pemeriksa yang pendengarannya normal. Ya, makanya kenapa di sini ketika menjadi perawat itu pasti tes kesehatannya meliputi penglihatan, pendengaran, semuanya lengkap ya. Kemudian letakkan tangkai garpu tala pada prosesus mastoideus sampai pasien tidak merasakan getaran lagi. Setelah pasien tidak merasakan getaran, segera pindahkan garpu tala ke area prosesus mastoideus pemeriksa yang memiliki pendengaran normal. Bila pemeriksa masih dapat mendengar atau merasakan getaran, maka pemeriksaan swabah memendek. Apabila pemeriksa tidak mendengar, maka pemeriksaan diulang dengan cara sebaliknya. Ketika dilakukan pemeriksaan sebaliknya, bila pasien masih merasakan getaran, maka pemeriksaan swabah mengalami perpanjangan. Jadi ini tes yang ketiga, tes swabah. Dari tiga cara itu, kita bisa memilih salah satu saja, itu sudah cukup. Ya, kira-kira mau pakainya yang mana? Yang Reno, yang Weber, atau yang Swabah? Bisa di salah satunya saja. Oke, ini hasilnya dari pemeriksaan ketiganya. Ya. Ini tadi Reno positif, ya. Normal itu apabila DNA-nya positif, tidak ada laterasi, kemudian sama dengan pemeriksaan. Ya. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami gangguan, misalnya ada tuli konduktif, itu biasanya rinenya negatif ya pada saat tadi garpu talanya dari tulang mastoid itu normalnya ketika dipindah ke sini dia masih mendengar, tetapi pasien tersebut tidak mendengar, artinya rinenya negatif ya, artinya dia tuli konduktif. Kemudian tuli sensori neural itu apabila pemeriksaan rinenya positif tetapi pemeriksaan Webernya di sini ada laterasi ke telinga yang sehat, atau pemeriksaan swabahnya memendek. Kemudian dari telinga kita lanjut ke pemeriksaan di hidung. Nah, dari pemeriksaan hidung itu yang pertama kita lakukan inspeksi dulu, dilihat dulu. Nah,
bentuk tulang hidung dan posisi dari septum nasi. Ya, jadi kalau biasanya septum nasi itu akan terlihat pada orang-orang yang hidungnya mancung, ya, mancung, tetapi dia agak bengkok. Nah, itu artinya ada posisi septum nasinya ada pembengkokan. Kemudian lihat bagian dalam hidung, kalau perlu kita bisa menggunakan spekulum hidung, ya, dan sumber cahaya yang kuat yang diarahkan ke pasien. Ya. Dilihat di situ ada sekret atau tidak, kemudian ada sumbatan atau tidak, ya. Kemudian adakah inflamasi atau tidak, kemudian dicek selaput lendirnya kering, basah, atau lembab. Kemudian di area mulut, ya, di area mulut itu kita yang pertama bisa lihat dulu bagian bibir pasien, dilihat di situ ada sianosis atau tidak. Ya, sianosis itu biasanya ditunjukkan warna bibirnya pucat kebiruan, ya. Kemudian kering atau basah, kemudian ada luka atau tidak, kemudian ada kelainan, contohnya sumbing atau tidak. Kemudian gusi dari bibir kita minta pasien untuk membuka mulut, dicek gusi dan giginya. Anjurkan pasien untuk membuka mulut, ya, normal atau tidak, ada kelainan atau tidak, kemudian kondisi giginya bersih atau tidak, kemudian ada karies atau tidak, adakah karang gigi atau tidak, kemudian apakah ada perdarahan atau tidak. Ya, misalnya ini kita bisa melihat di bagian gusi, ya. Di gusi itu dilihat ya warnanya kan normalnya merah muda kayak gini. Ya, kalau misalnya ada infeksi atau pembengkakan warnanya akan merah. Ya, kemudian ada abses. Ya. Kemudian kita kaji di situ apa penyebabnya dan lokasinya di sebelah mana. Kemudian kita lihat juga bagian area lidah, ya, normal atau tidak, kemudian bersih atau tidak, ya, muncul bercak putih atau tidak, ya. Pada kasus-kasus pasien dengan tipoid biasanya lidahnya itu ada bercak putihnya, ya. Kemudian warnanya merata atau tidak. Kemudian bagian rongga mulut, ya, kalau perlu tekan dengan menggunakan spatel lidah yang telah dibuat dengan kasa. Bau nafas, berbau atau tidak, kemudian adakah peradangan atau tidak, ada luka atau tidak, kemudian perhatikan bagian uvula. Uvula itu bagian yang menonjol di bagian tengah. Kemudian bagian tonsil. Tonsil itu pada bagian sisi kanan dan kiri. Ya, biasanya kalau pada pasien-pasien yang mengalami amandel itu mengalami tonsilitis atau tonsilnya mengalami pembengkakan dan warnanya merah gelap. Kemudian selaput lendirnya dilihat kering atau basah, kemudian ada benda asing atau tidak. Oke, baik. Jadi di sini yang tonsil itu tadi bagian ini ya, sebelah kanan dan kiri, ya, pada kasus pasien dengan tonsilitis atau pada pasien radang amandel itu biasanya di sini bagian sisi kanan kirinya itu dia mengalami pembengkakan, kemudian warnanya adalah merah gelap, ya. Kemudian selaput lendir, ya, kering atau basah, kemudian ada benda asing atau tidak, itu misalnya ada pasien yang di lidahnya ada tindikan dan lain sebagainya, ya. Kemudian bagian leher, ya, pada bagian leher itu kita kaji bentuk lehernya simetris atau tidak, kemudian periksa adakah atau tidak di sini lesi, luka, kemudian peradangan atau massa. Periksa kemampuan pergerakan leher secara antofleksi, dorsofleksi, rotasi kanan kiri, lateral fleksi kanan dan kiri. Jadi kita di sini minta pasien untuk menggerakkan bagian lehernya, ya, misalnya dari ditarik ke depan, ya, kemudian ke belakang, ke kanan, kiri, atau melakukan suruh memutar atau melakukan rotasi, bisa atau tidak. Kemudian kaji adakah pembesaran di bagian kelenjar tiroid atau tidak, ya. Jadi ini kita letakkan tangan pemeriksa pada leher pasien, palpasi pada fossa suprasternal,
dengan jari telunjuk dan jari tengah. Pasien diminta untuk menelan. Ya. Bila teraba kelenjar tiroid, tentukan menurut bentuknya, ukuran, konsistensi, dan permukaannya. Ya, jadi kita tangan di sini ya, seperti yang ada di gambar. Jari telunjuk dan jari tengah kita letakkan di sini. Nah, kemudian diraba, pasien diminta untuk menelan. Normalnya itu tidak ada pembengkakan, ya, kelenjar tiroidnya tidak teraba. Ya, kalau misalnya kok teraba besar, itu kita kaji ya pembesaran kelenjar tiroidnya seberapa bentuknya, kemudian ukurannya, konsistensinya lunakkah atau padat keras, kemudian permukaannya seperti apa. Kemudian kaji juga apakah ada pembesaran kelenjar limfo atau tidak, ya, terutama pada bagian leher, submandibula dan sekitar telinga. Ya, ini gambar di sini contoh pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada pembesaran di kelenjar limfo atau tidak. Ya, jadi kita tekan di sini ya di bagian leher yang mengarah ke bagian telinga. Ya. Kemudian pada bagian di submandibula ya sini, di bagian bawah mulut sini, ya, apakah ada pembesaran di kelenjar limfa atau tidak. Kemudian apakah ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Nilai normal dari jugular vena pressure itu adalah 2-5 cm. Ya, jadi di sini pasiennya posisinya tidur. Ya, vena jugularis itu pada bagian leher sini. Ya. Kemudian pasien diminta untuk miring. Ya, kemudian di sini kita lihat ya apakah ada pembesaran atau tidak. Normalnya ketika dihitung, jadi ini ada prosedur pengukurannya ya. Itu normalnya itu adalah 2-5 cm Hg. Kemudian kaji kemampuan menelan pasien dengan kepala sedikit mendongak. Ya, pasiennya agak didengakkan, kemudian diminta untuk menelan. Ya. Kemudian perhatikan adakah perubahan suara dan cari penyebabnya, kaji. Apa sih yang menyebabkan misalnya pasiennya ketika dikaji kok suaranya agak serak atau hilang? Ya, dikaji di situ. Kemudian, nah ini pengkajian tambahan di luar kepala dan leher, yaitu ada pengkajian kulit dan kuku. Ya. Oke, pengkajian kulit dan kuku di sini kita bisa melakukan dengan cara mengamati kebersihan kulit pasien. Ya, amati adanya kelainan pada kulit seperti apakah ada eritema, kemerahan, kemudian apakah ada papula, vesikula, pustula, ulkus, krusta, eskoriasis, fisura, atau kelainan-kelainan yang lainnya. Misalnya di sini bisa ya apakah ada anemi, sianosis atau ikterus ya. Ikterus itu kekuningan misalnya, kita bisa melihat dengan warna kulit ya. Pada pasien-pasien dengan kasus hepatitis ya, kelainan pada hepar, itu biasanya pasiennya kulitnya warnanya menguning, kekuningan ya. Kemudian itu kita kaji ya, kita lihat. Kemudian periksa kehangatan tubuh dari kulit pasien, kelembapan, dan juga tekstur kulitnya. Ya. Amati turgor kulit dengan cara mencubit bagian parut atau punggung tangan. Ya. Ini untuk mengetahui turgor kulit. Ya. Ini bagian punggung tangan itu kita tarik, kita cubit. Ya. Kondisi normal itu apabila bekas cubitannya itu akan kembali seperti semula dalam waktu kurang dari 3 detik. Kalau misalnya kita cubit ini kembalinya kok lama lebih dari 3 detik, itu artinya ada masalah ya. Biasanya pada pasien dengan dehidrasi ya, kekurangan cairan ya, pada pasien diare itu ininya kembalinya lambat. Kemudian amati apakah adanya clubbing finger. Clubbing finger itu adalah jari-jarinya itu bentuknya seperti stick drum ya. Kalau stick drum itu kan bagian ujungnya itu dia menonjol agak kebulatan ya. Adakah kelainan itu? Ya biasanya pada kasus-kasus pasien dengan masalah di paru-parunya, masalah
ada masalah di paru-parunya, itu bisa memunculkan ujung jarinya atau jarinya itu bentuknya seperti clubbing finger. Kemudian amati pengisian darah kapiler atau capillary refill time (CRT) dengan cara menekan ujung jari. Ya, ini bagian ujung kuku. Ya, jadi kukunya itu kalian tekan dengan kuat, kemudian lepaskan. Normalnya itu akan kembali memerah itu dalam waktu kurang dari 3 detik. Kalau misalnya kalian tekan di sini dengan kuat, kemudian kembali merahnya itu lebih dari 3 detik, itu artinya ada gangguan dalam perfusi jaringannya, ya. Apakah di sistem kardionya, sistem jantungnya, ya. Jadi sistem peredaran darahnya dia mengalami gangguan, ada masalah. Oke, demikian teman-teman ya untuk materi dari pemeriksaan fisik kepala dan leher serta kuku dan kulit ya. Selamat belajar. Silakan teman-teman bisa mengulang kembali materi yang sudah saya kasihkan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung japri ke saya. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.